Kita akan mendapatkan uang saku sekitar 12 juta per bulan. Bulan. Kalau ditambah lembur, tergantung jumlah lemburnya, ya rata-rata 18 juta sampai 20 juta. Bersih tuh Pak ya? Bersih Pak, karena cuman mengeluarkan じゃあ皆さん、日本に行くために皆さん、日本に行きたいのは、じゃあ一緒に皆さんと一生懸命頑張ります。 Ya. 日本はとてもめちゃくちゃ楽しかったと思います。 Ya, Nihonge ikimashou. じゃあ日本に行きましょう。 Ya, Pak Kardi juga Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di ketikpos.com, podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan membahas persoalan terkait ketenaga kerjaan, di mana selama ini barangkali Indonesia, khususnya termasuk Sumsel dan Palembang, menghadapi persoalan yang cukup pelik terkait dengan penyediaan lowongan kerja. Jadi kalau kita lihat job fair yang dibuka, biasanya diserbu oleh ribuan bahkan puluhan ribu pencari kerja. Nah, tapi ternyata di balik itu ada peluang yang sebenarnya cukup terbuka untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, khususnya di Jepang. Nah, kali ini telah hadir bersama saya Pak Kailani, seorang pengelola lembaga pendidikan kerja, Pak ya. Ya. Nah, bagaimana ceritanya peluang ini nanti bisa kita kulik-kulik dengan Pak Kailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat, Pak ya? Siap, alhamdulillah. Ya, jadi memang sehari-hari itu memang biasa ngomong Jepang, Pak ya. Kalau lagi mengajar ya, karena lagi ngajarnya bahasa Jepang. Iya. Iya. Bisa diceritakan Pak, sebenarnya yang dimaksud dengan lowongan pekerjaan di Jepang ini bagaimana Pak cara mendapatnya? Atau yang dikerjakan Bapak itu seperti apa kira-kira Ya, bentuknya, baik Pak. Jadi di lembaga kami ini selain melatih bahasa Jepang dan budaya Jepang, Iya. kami juga membantu menyalurkan anak itu untuk berkarir ke Jepang. Nah, Dalam hal berkarir ke Jepang ini ada beberapa program yang bisa diikuti oleh anak. Yang pertama itu namanya program magang kerja. oh magang kerja. Ya, itu dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Ya. Kebetulan saya juga alumninya. Ya. Oh dulu tahun berapa Pak ikut? Saya magang? berangkat ke Jepang tahun 97, pulangnya tahun 2000. 3 tahun di Sebelum Jepang. reformasi berarti Pak ya? Belum. Berarti waktu reformasi Bapak lagi di Jepang gitu. Betul. Waktu ada gejolak reformasi kita dulu 98, saat itu masih di Jepang. Iya, 3 tahun Pak ya? 3 tahun. Jadi program magang yang dari Kementerian Tenaga Kerja sejak tahun 1992 sampai sekarang masih eksis, bahkan boleh dikatakan program ini adalah program yang paling baik. Karena gratis, tidak Berarti- dipungut biaya. Berarti bukannya cuma berobat gratis dan kesehatan gratis, berarti lowongan kerja gratis pun ada di Pak? Iya, betul Pak. Dan ini sebenarnya sangat menguntungkan sekali bagi para pencari kerja. Karena programnya, rekrutnya tidak dipungut biaya. Bahkan sekarang itu bagi peserta yang lulus, itu mendapatkan subsidi dari pemerintah Jepang Pak. Dari IM Japan. Begitu lulus di sini. Begitu lulus, rekrut, mereka tanda tangan kontrak, nanti akan dikasih subsidi 100.000 yen Pak. Itu kalau dirupiahkan sekitar 11 juta. 11 juta. Ya. Begitu kita menginjak ke Jepang sudah pegang 11 juta berarti Pak. Betul. Begitu kita sudah masuk di Jepang, kita sudah penempatan di perusahaan, kita akan mendapatkan uang saku sekitar 12 juta per bulan. Bulan. Kalau ditambah lembur, tergantung jumlah lemburnya, ya rata-rata 18 juta sampai 20 juta. Bersih itu Pak ya. Bersih Pak, karena cuman mengeluarkan biaya makan. Apartemen dan transportasi sudah ditanggung oleh perusahaan. Iya, berarti memang peluangnya cukup lumayan Pak ya. Betul Nah, Pak. tapi kan kalau melihat peluang yang besar itu barangkali susah tidak Pak untuk mendapatkan itu Pak. Ceritanya gimana itu Pak? Ya, jadi kalau dibilang susah, buktinya juga. saya bisa berangkat. Dibilang mudah, yang gagal juga banyak. Asal tahapan-tahapannya itu tidak begitu sulit Pak. Pertama itu tes matematika.
Yang kedua nanti cek fisik. Yang ketiga tes wawancara. Yang keempatnya ada tes bahasa Jepangnya. Jadi syaratnya untuk ikut program pemerintah ini yang dari Kementerian Tenaga Kerja itu ialah pertama laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tingginya itu 160, 58 kalau sekarang. 58 cm, beratnya itu 50 kg laki-laki. Proporsional lah ya. Ya, kalau perempuan tinggi 150, kalau beratnya 40. Ya. Nah, tidak bertato, tidak narkoba, tamatan SMA sederajat. Ya. Nah, Berarti jadi kan itu umum. SLTA, SMK, SMA bisa. Iya, bisa Ya. Pak. Paket C pun boleh Pak. Iya. Oh, Iya. paket C juga bisa. Boleh, Nah, iya. MAN juga bisa berarti ya. Bisa, Nah, ya. Nah, nanti mendaftarnya di mana tuh, Pak? Kalau Biasanya. mendaftarkannya itu bisa di Dinas Tenaga Kerja atau langsung ke kementerian. Nanti ada linknya Pak. Oh, ada link. Ada link dari kementerian ya. Nanti kita langsung Ya. online daftar. Langsung online daftar. Kalau susah untuk online bisa manual. Ya. Nah, kalau program yang Bapak kerjakan sendiri, Pak, tadi katanya kan ada yang di bawah Dinas Pendidikan, ada yang di bawah Dinas Tenaga Kerja. Ya. Yang Bapak lakukan itu. Ya, jadi yang dari Dinas Tenaga Kerja ini adalah pelatihan bidang kerja untuk ke Jepangnya. Sementara dari Dinas Pendidikan itu adalah pelatihan bahasa dan budayanya. Nah, program yang bisa diikuti tadi ada berbagai macam. Salah satunya sudah saya jelaskan tadi adalah PISA magang yang dari Kementerian Tenaga Kerja. Ada lagi PISA bekerja. Oh. Jadi anak itu bukan lagi belajar di Jepang tapi langsung begawi. Nah, itu Lebih besar lagi, Pak ya? lebih besar lagi gajinya, namun prosesnya itu agak berbeda Ya, dengan yang magang karena tadi. mungkin harus punya keahlian khusus. Betul, Pak. dia harus lulus ujian bidang kerja. Untuk negara Indonesia ada 14 macam bidang yang disediakan, yang ada kerjasama antara negara kita dengan negara Jepang. Di antaranya itu perawat, pertanian, ya pengolahan makanan, restoran dan lain-lain. Ada 14 macam bidang. Ya, banyak peluang-peluangnya itu, Pak. Ya, Nah. namun yang ini tidak disubsidi oleh pemerintah. Oh, Ah. pemerintah kita ataupun Jepang ya? Iya, baik Jepang maupun pemerintah kita. Jadi yang paling bagus tadi adalah program magang. Ada program yang lebih menarik lagi, itu program kuliah sambil bekerja. Oh, jadi Nah, kita daftar kuliah di sana, baru kemudian ikut bekerja. Sambil kuliah di sana sambil bekerja. Jadi kita daftar kuliah dulu berarti, Pak ya? Betul. Nah, sudah Nah. diterima kuliah di sana, baru kemudian cari pekerjaan. Iya, paginya kuliah hanya 3 jam, selebihnya kita bekerja. Jadi mencari pekerjaannya juga dari sini, sejak dari sini, Pak ya? Iya, sudah kita ini kan juga diarahkan, dan dari pihak kampus yang sudah kerjasama nanti akan menempatkan anak itu mau bekerja di mana kalau bisa kerja. Anak saya 2 di sana Pak. Yang perempuan di Kyoto, alhamdulillah sudah wisuda. Ya bulan 3 kemarin, yang laki-laki di Osaka. Ya, Kuliah berarti- sambil kerja. Kuliah juga berarti ijazah SMA juga, Pak, SLTA ya? Betul, iya. Pakai C pun boleh Pak. Nah, jadi mungkin prosesnya kan mungkin supaya masyarakat lebih jelas tuh, Pak. Jadi Betul. nanti kita daftar dulu di kementerian atau ikut pelatihan dengan Bapak Thailand ini dulu, itu gimana? Sebaiknya ikut bimbingan belajar. Oh, bimbingan belajar dulu. Biar mereka tahu soal matematikanya, latihan, caranya. Karena yang di tes tadi nanti selama 5 hari, tahapannya itu ya matematika, ketahanan fisik. Ada ketahanan fisik juga Pak. Lari kalau laki-laki 2,4 kilo, perempuan 1,2 kilo. Push up, sit up itu ada. Oh, berarti memang kita harus ikut pelatihan yang ikut sama Pak Kailani dulu. Betul ya. Baru nanti kemudian prosesnya kita mendaftar. Bisa, Ya. ya. Pelatihan juga sekarang di Snaker, baik provinsi maupun kota, kabupaten sudah menyediakan juga Menyediakan. pelatihan gratis juga Pak. Oh. Ya. Berarti sama punya Pak ini juga gratis juga, Pak ya? Ya, kita juga untuk prates itu kita gratis. Gratis. Iya. Tapi pelatihannya bayar tetap. Kalau untuk pratesnya kita gratiskan, Pak. Oh. Iya. Kalau belajarnya intensif nantinya, nah itu baru kita bayar. Dan untuk pelatihan magang ke Jepang ini juga kita pelatihannya itu tidak dipungut saat itu biayanya. Nanti mereka setelah dapat subsidi baru dikembalikan. Ya. Oh, Jadi lulus dulu baru membayar. ya. Ya kenal ke diri saja. Gimana berapa lama belajarnya? Apa ya? Ya nama saya Kauri, asal Palembang. Saya di Kyoto kurang lebih hampir 2 tahun 2 untuk tahun. kuliah. Tapi kuliahnya itu masih sekolah bahasa Jepang. Itu nanti
Apa sekarang sudah selesai ya, tamat ya? Udah selesai. Sudah wisuda. Itu S1 Pak ya? D2 Pak. D2. Ya. Itu gimana proses sama sebentar Pak, proses bisa ke sana Kalau tuh? untuk proses kuliah sambil kerja ini tinggal mendaftar saja Pak. Iya. Kami memang sudah ada beberapa kampus di Kyoto, Osaka, dan Tokyo. Tinggal daftar, bayar uang registrasi, tinggal berangkat. Ya. Nah, nanti bayar uang kuliahnya 1 tahun rata-rata. Iya. Bisa diceritakan gimana belajar di sana tuh? Mungkin apa yang sukanya gitu. Apa belajarnya juga karena belum masuk ke kuliah, Iya. universitas masih dalam sekolah bahasa Belajar bahasa. Jepang. Heeh. Jadi belajarnya juga full bahasa Jepang Full saja bahasa Jepang. selama 2 tahun. 2 tahun itu. Itu satu harinya berapa ini? Berapa jam? Itu kurang lebih 5 jam. Tapi semuanya ditanggung ya? Ditanggung. Gratis atau dapat semacam beasiswa gitu? Oh, kalau ini program mandiri Pak. Oh, program mandiri. Iya, jadi kita bayar uang kuliah, biaya hidup juga untuk di sana. Makanya anak-anak ini kalau di Jepang itu kuliah bahasanya sambil bekerja. Ya. Ya. Sambil bekerja juga di sana ya? Iya, sambil part time. Part time. Jadi, tapi gimana ini sana? Beda tidak dengan kita di Indonesia tuh? Jauh bedanya. Oh, jauh ya. Budayanya juga jauh beda. Apa lebih disiplin atau Lebih gimana? disiplin, lebih menghargai waktu. Waktu ya. Karena memang Jepang itu dikenal sangat disiplin ya. Bedanya kita itu dengan Jepang itu ya disiplin dengan jujur itu. Iya. Nah, apa yang bisa disampaikan ke kawan-kawannya di Indonesia nih, mungkin dengan adanya ikut di Jepang itu kemarin? Terutama tentang program Iya. Gakko sama program Tokuteki. なんだろうな、わかんない。 Ya, 父やどうぞ。 ya program untuk belajar di Jepang. Jadi kalau saya itu lebih bagus anak-anak itu kalau mau berkarir itu Iya. kuliah di Jepang. Kuliah itu. Karena kita bisa biaya sendiri, tidak merepotkan orang tua, dan sudah bisa pasti dijaminkan bekerja. Tamat kuliahnya juga di sana kita sudah pasti bekerja dengan gaji yang lumayan lebih tinggi. Ya. Di atas UMR lah Pak ya? Betul. Ya. Ya. Jadi kalau pulang bisa nabung. Bisa usaha. Bisa usaha. Ya. Saya dulu pulang itu bawa uang 500 juta itu. Iya. Tahun 2000 itu, Pak. Oh iya, Bapak belum cerita Pak. Latar belakang Bapaknya apa dulu waktu sebelum 97 itu? Apakah dulu pernah bekerja di Indonesia atau mungkin apa sebelumnya apa? Sebelum berangkat ke Jepang dulu. Ya, jadi ceritanya itu saya berangkat ke Jepang itu dulu masih kuliah, Pak. Oh, kuliah. Masih kuliah, terus saya Di punya mana Pak teman. kuliahnya, Pak? Di Unsri. Ya, jadi ada teman kita satu SD dulu, SMP, bahkan SMK kita pisah. Dia STM, dulu saya SMA. 2 tahun kita berpisah, bertemu lagi. Nah, ternyata selama 2 tahun teman saya ini Anwar Sadat itu berangkat kerja ke Korea. Korea. Saya kuliah. Pas saya lihat dia itu pulang dengan langsung beli mobil, beli rumah, beli kebun sawit itu 10 hektar, Pak. Iya. Nah, sementara saya kuliah, akhirnya wah ini mending saya ke luar negeri. Akhirnya saya carilah informasi, dapat dari Kementerian Tenaga Kerja, ikutlah program magang kerja ke Jepang. Berarti Selama 3 kuliahnya tahun. ini Saya tinggalkan, stop Pak. dulu. Sampai semester berapa waktu itu, Pak? Sampai semester 2, Pak. Semester baru. 2. Ya, Di jurusan jurusan kimia, Pak. kimia. Jadi akhirnya ikut ke Jepang itu, Pak ya. Ikut ke Jepang, magang kerja ke Jepang 3 tahun. Mungkin bisa berbagi, Pak, dengan adanya di Jepang itu seperti apa kan pola-pola ininya? Jadi kalau untuk magang, program magang ke Jepang itu sangat bagus ya, Pak ya. Karena kita akan diajarkan tentang etos kerjanya orang Iya. Jepang. Dan kita di samping mendapatkan pengalaman, etos kerja, dan juga termasuklah ilmu pengetahuan, kita mendapatkan uang juga, Pak. Iya. Dan setelah tamat dari magang, itu pemerintah Jepang mengasihkan modal untuk usaha, Pak. Setelah pulangnya itu. Iya, jadi ada juga modal usaha nantinya. Ada uang pensiun juga, ada uang pengembalian. Dari yang asuransi. Bapak itu 3 tahun itu, Pak ya. Iya, Baru 3 tahun sudah dapat uang semua ya. Wow. betul. Iya. Jadi kalau anak itu bisa rajin atau bisa 20 juta sebulan, jadi selama 3 tahun saja itu bisa 700 juta Pulang pulang. Bersih. Dan itu sudah bisa untuk memulai usaha. kerja. Dan anak ini ditawarkan juga untuk bisa bekerja lagi di perusahaan Jepang yang ada di Jepang maupun ada di Indonesia. Setelah 3 tahun tadi. Setelah 3 tahun tadi. Ada juga perusahaan itu ingin mengembangkan perusahaannya, membuka cabang juga di Indonesia dan lain-lain. Ya.
Nah, kalau cerita tentang Bapaknya kan berarti sejak tahun berapa Pak punya yang lembaga pendidikan nih Pak? Kalau kami, lembaga saya ini dari tahun 2000. 2000. Kami melatih anak-anak yang ingin ke Jepang. Itu mulai tahun 2000 mereka kita Berarti bantu untuk 2024 sudah 24 tahun Pak. 24 Sudah tahun. berapa banyak Pak tenaga kerja yang bisa memanfaatkan itu? Ya, Kira-kira dihitung. Kalau dihitung-hitung ya 1 tahun itu adalah sekitar 30 sampai 40 orang ya setiap tahunnya. 3 kali 2. Iya. Jadi kalau dikalikan itu 700-an sudah berarti. 700-an juga Ya. kita. Mungkin ada banyak Pak yang contoh-contoh mereka yang berhasil itu Pak. Setelah ini Banyak Pak. Tapi banyak juga yang istilah kami itu jamilah, jatuh miskin lagi Pak. oh Jadi anak-anak yang kaget lah dia punya Magang, uang ratusan juta, ya. pulang ke Indonesia, belum punya pengalaman usaha, berbisnis, akhirnya bangkrut, balik lagi ke Jepang. ya. Itu yang paling banyak. Artinya kan memang perlu ini kesabaran Pak ya, dan juga harus memang siap itu Pak untuk bikin usaha Pak ya. Betul. Iya. Makanya kami sekarang ada grup alumni Jepang, itu kami juga namanya IKPEPSI, Ikatan Pengusaha Kensuke dari Jepang. Itu kita membentuk wadah untuk melatih anak-anak itu karena dikasih modal usaha dari pihak Jepang. Iya. Anak itu kita tanyakan, kalian mau usaha apa? Sebelumnya itu Pak. Iya. Jadi kami latih bagaimana cara berwirausaha sehingga tidak mengalami kegagalan. Karena kami yang sudah punya pengalaman gagal. Iya. Jadi adik-adik angkatan kami itu kedepannya diharapkan tidak seperti kami. Jangan sampai ada yang Betul. gagal itu Pak. Yang paling banyak kasus itu adalah kena tipu Pak. Oh. Kena tipu bisnis. Karena memang belum biasa menghadapi Belum, dunia iya, bisnis ya. belum punya bisnis. Kan kalau bisnis kan memang berisiko Pak. Iya. Risiko ditanggung sendiri kalau bisnis. Kalau Iya. kita bekerja kan digaji itu. Betul. Makanya anak-anak itu kami harapkan berangkat ke Jepang 3 tahun, pulang punya modal usaha, menikah, berangkatlah lagi ke Jepang bekerja selama 5 tahun bersama keluarga. Nah itu kalau bekerja berdua kan lumayan. Oh itu. bisa juga Pak? Ya? Bisa. Oh artinya memang kerjanya tidak mesti sendiri ya, bisa Iya, bersama pasangan. lebih bagus kalau bawa keluarga. Ya, 5 tahun cukup. Cukup. Jadi kalau satu orang 700, kalau 2 orang 1,5 M itu Pak, Betul. minimal. Iya. Pulang 5 tahun itu Pak ya. Ya, itu Nah, pengalaman saya itu kan akhirnya bisa beli Indomaret saya Ya. dulu kan. Ya, itu Ya. baru 3 tahun, apalagi anak-anak Ya. itu sampai 5 tahun. Artinya dia bisa berkarir sukses di usia muda itu bisa pensiun, bahkan Ya. umur 35 itu udah pensiun bisa. Ya. Banyak anak-anak kami yang sudah berhasil seperti itu. Nah kalau ke depan ini ada lagi akan diberangkat ke Jepang Pak? Ada Pak. Kemarin kita baru selesai rekrut Pak. Tanggal Jumat kemarin Jumat kita kemarin. baru selesai rekrut itu. Ada 94 anak yang lulus. Siap berangkat jadi? Belum Pak. Jadi sudah Proses rekrut dulu ya? sudah rekrut, dinyatakan lulus. Anak nanti ada prosesnya lagi medical tes bahasa Pak. Iya itu Pak. Tes bahasa Jepang. Kalau tes bahasa Jepang ini tidak menggugurkan, ada remedial dia. Sudah dia dinyatakan lulus tes bahasa, nanti dia akan buat paspor, medical check up, baru dia masuk diklat. Ya. Nah, diklatnya itu selama 2,5 bulan, 75 hari. Ya. Tanda tangan kontrak itu namanya platda. Baru dia setelah itu diberangkatkan ke Jakarta, bergabung se-Indonesia, baru berangkat ke Jepang. Ya, artinya kan sebenarnya memang yang dilakukan Pak Kela ini adalah sebuah peluang untuk mengurangi kesulitan mencari pekerjaan. Iya. Karena memang selama ini kan susah kita mencari pekerjaan, Pak. Betul. Ternyata ini peluangnya ada, tapi mungkin belum ada yang tahu, belum tidak banyak yang tahu kali, Pak ya. Mungkin kurang sosialisasi, Kurang sosialisasi. Pak. Yang berhak mensosialisasikan ini adalah pemerintah, karena ini programnya pemerintah. Iya. Kalau kami ya swasta ya, kepercayaan masyarakat itu juga kalau pemerintah itu mereka jauh lebih percaya. Iya. Nah itulah karena program ini gratis, ya sangat disayangkan kalau setiap Pemda pemerintah daerah itu tidak bisa menciptakan peluang kerja. Ya, mungkin terkendala dengan ada cara tesnya, pelatihannya. Ya kami para alumni ini siap membantu, Pak. Sekarang berapa alumni Pak yang tersebar di Sumsel, Pak? Di Sumatera Selatan sekarang sekitar 1.200 Banyak juga, Pak. Ya, ada 1.000-an lah. Ya, terakhir nih Pak, mungkin sama ininya mungkin pakai bahasa Jepang pesan untuk sedikit lah. Ya, binasang nihong ikimasu asoko ni. なんだろう
Ya, Nihongo. 日本語で Nihongo atau ucapan program 18日から12日ありますから、じゃあ教えてください。じゃあ皆さん、日本に行くために皆さん日本に行きたいのは、じゃあ一緒に皆さんと一生懸命頑張ります。 Ya. 日本はとてもめちゃくちゃ楽しかったと思います。 じゃあ日本へ行きましょう。じゃあ日本に行きましょう。 Pak Karni juga Pak. Pakai bahasa Jepang Pak. はい、皆さんこんにちは。次はアイモジャパンのプログラムはレクルートメンありますから、レクルートは18日から22日まで、LPK 展開グローバルであそこでレクルートします。どうぞ皆さん来てください。ぜひ日本へ行きましょう。 Ya. Oke. Demikianlah barangkali walaupun selama ini Jepang kita kenal pernah menjajah kita 3,5 tahun, tapi ternyata mereka juga sekarang ini banyak memberikan peluang dan kesempatan kerja untuk, karena mereka warga sangat Indonesia. kurang Pak tenaga Iya, kerja, dan iya. mereka ini sangat butuh tenaga kerja yang ada. Kekurangan tenaga kerja mereka. Iya. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa memberikan informasi sehingga nanti akan banyak para pencari kerja juga bisa memanfaatkan peluang ini Pak ya. Baik. Nah, semoga amal jariah juga nih bagi Pak Kailani dan keluarga juga bahwa Amin. sebenarnya kan ini ada peluang yang bisa mengubah kehidupan ya, walaupun juga kalau tidak nasibnya kurang bagus juga bisa kembali miskin lagi tadi. Iya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Berikut ini informasi lengkap terkait lowongan magang kerja Jepang ataupun kuliah kerja di Jepang. Halo rekan Naker, video ini adalah panduan daftar program magang ke Jepang melalui portal jepang.magangln.id. Program pemagangan ke Jepang merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan International Manpower Development Organization, Japan, IM Japan. Program magang ke Jepang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis, hard skill, para peserta sesuai dengan kejuruan jabatan yang diikuti. Sudah siap untuk daftar? Mari ikuti langkah-langkah berikut. Buka aplikasi browser, kemudian masukkan alamat jepang.magangln.id, sehingga akan dialihkan pada halaman portal magang Jepang. Silakan pelajari syarat, hak dan kewajiban peserta program magang ke Jepang yang ditampilkan pada portal ini. Jika sudah memahami, pilih login, sehingga akan dialihkan pada halaman login. Silahkan login dengan akun siap kerja Kemnaker bagi Anda yang sudah memiliki akun. Jika belum memiliki akun, pilih daftar sekarang. Pada form pendaftaran akun, silahkan masukkan nomor KTP, nama lengkap, dan nama ibu kandung. Kemudian tekan berikutnya. Selanjutnya, masukkan alamat email, nomor handphone, dan kata sandi. Kemudian pilih daftar sekarang. Jika proses pendaftaran berhasil, Anda akan mendapatkan kode OTP yang diterima melalui email atau SMS ke nomor terdaftar. Masukkan kode OTP yang diterima, kemudian pilih konfirmasi. Selanjutnya, Anda akan dialihkan pada dashboard peserta. Silahkan lengkapi biodata Anda dengan benar meliputi data profil, data riwayat pendidikan, data riwayat pelatihan, dan data riwayat magang atau pekerjaan. Jika biodata sudah diisi dengan benar, langkah berikutnya adalah mengisi formulir pendaftaran. Silahkan pilih daftar sekarang. Pada formulir pendaftaran, masukkan data yang sesuai meliputi biodata, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan, riwayat pekerjaan, data keluarga, dan kuesioner. Jika formulir telah terisi, pilih daftar sekarang. Selanjutnya, silakan upload dokumen persyaratan administrasi, meliputi KTP, kartu keluarga, kartu kuning, AK1, akte kelahiran, sertifikat latihan kerja, ijazah, surat pengalaman kerja, surat izin orang tua wali, istri, dan persyaratan lainnya. Pastikan dokumen syarat administrasi sudah Anda upload dengan sempurna. Berikutnya Anda dapat memantau hasil seleksi melalui portal ini, dengan cara pilih lihat tahapan, sehingga akan tampil tahapan seleksi.
Sekian panduan kali ini, jika ada permasalahan terkait proses pendaftaran, silahkan tinggalkan komentar pada video ini. Saya Herman, sampai jumpa.